Salam pemirsa Tom alias, puji Tuhan. Saat ini saya sedang menikmati sebuah bebek goreng Mas Bob yang luar biasa enaknya. Bebeknya enak saudara, ayamnya pun enak, ciri khas sekali dan rasanya maknyus. Saya sedang menikmati bersama dengan ada anak-anak saya, ada Bella, ada semua. Mari saudara datang nikmati, dan saya sedang menunggu siapa ahli masaknya. Kita salah lagi ada seorang musisi rohani yang luar biasa. Nantikan, saya sedang menunggu dia kedatangannya. Kita bikin prank, kita sedang bikin interview sekaligus kesaksian yang luar biasa. Ikuti saja bersama dengan saya, Tom Halies, untuk kalian semua. Shalom. Shalom, selamat malam para pemirsa Tom Halies TV. Puji Tuhan, saat ini saya sedang menikmati makan malam di Mas Bob, bebek goreng Mas Bob di daerah Tangerang. Dan puji Tuhan, saudara, Anda masih ingat saya pernah memberikan kiriman video tentang lagu rohani yang luar biasa, yaitu tema lagu adalah Mikir, ya, Kristen, album Kristen katanya 2. Nah saudara, saat ini saya Thomas Halies sedang bersama dengan penyanyi dan penciptanya. Kita boleh lihat siapa orangnya, yaitu Bobby Febian. Yes. Hey. Haleluya. Salam Mas Bob. Haleluya. Iya, para pemirsa, selain Mas Bob ini sebagai penyanyi rohani, penulis lagu, ternyata ada beberapa rahasia-rahasia yang luar biasa yang hari ini saya mau kupas, yang pasti berbeda. Ikuti supaya kita bisa diberkati dan kita lihat sisi kehidupannya daripada Bobby Febian, ya saudara ya. Salam Mas Bobby. Salam. Boleh sebentar menyambut para pemirsa Tom Halies TV. Halo, apa kabar pemirsa Tom Halies TV? Thank you. Saya ada Bobby Febian. Terima kasih loh sudah melibatkan saya di vlognya. Aduh, senang. Saya sudah berkunjung ke sini. Itu tolong ya. Haleluya. Iya. Thank you. Oke, Mas Bob, ini bebek goreng Mas Bob ini sudah berapa lama Mas Bob? Sudah 3 tahun jalan. Ini masuk tahun keempat. Tahun keempat. Ya. Nah, ini Mas Bob buka bebek goreng Mas Bob ini karena kepepet atau memang karena gimana Mas Bob? Karena memang hobi. Saya memang hobi masak. Hobi masak. Wow, hobi masak dari dulu. Terus suatu saat saya cuman berangan-angan sama istri saya, kok lucu juga ya kalau kita punya bisnis, punya restoran. Aku pernah jualan online makanan, tapi kan itu cuman kayak sambil lalu. Tiba-tiba kok ada orang yang nawarin saya tempat yang dia udah sewa tapi nggak dipakai. Iya. Ya akhirnya dengan perhitungan yang kalau saya tolak kayaknya saya bego banget gitu. Iya. Ya. Artinya saya rasa memang saya percaya ini dikasih sama Tuhan. Dikasih oleh Tuhan. Ya, saya ngerasa gitu karena nggak mungkin, karena saya nggak punya uang untuk mulai, tapi dan bisa sampai seperti ini, saya pikir sih karena benar-benar Tuhan baik lah. Ya, Wow, luar biasa ya. Jadi bukan berarti Mas Bob ini jualan bebek Mas goreng Mas Bob ini karena mungkin albumnya sudah nggak laris atau begitu Mas Bob ya? Enggak ya. Tapi saya percaya memang ada sesuatu yang memang Tuhan mau munculkan Ya, puji Tuhan. Nah, para pemirsa, bebek Mas Bob ini saya memang pelanggan setia, sangat setia. Anda yang belum pernah menikmati, Anda harus mencobanya, karena kalau kita kenal maka kita sayang saudara ya. Sangat enak, bebeknya ciri khas, lemaknya bisa sangat kering dan luar biasa. Anda boleh mencobanya, Anda boleh lihat alamatnya di bawah sini ya. Dan saya percaya Anda sudah menikmati, bolehlah Anda berbagi share kepada teman-temannya untuk menjadi berkat ya. Amin. Supaya setiap yang makan bukan sekedar menikmati berkat jasmani, tapi menikmati berkat rohani. Kenapa saudara? Nama-namanya luar biasa. Semua nama-nama itemnya memakai nama-nama grup band ya. Apa sih Pak nama-nama grup bandnya? Ada Green Day, Metallica, ada Red Hot. Iya. Wow. Terus Mas Bob, apa tujuan Anda bikin bebek Mas goreng Mas Bob? Ya, gini. Awalnya juga saya nggak ngerti, tiba-tiba kok Tuhan kasih saya ini gitu. Dalam perjalanan kan seringkali dalam kehidupan ini kita begitu Tuhan kasih baru kita belajar gitu. Oh iya, ternyata Tuhan ajar saya untuk seperti ini. Sama kayak ini. Awalnya
saya cuma pengen mengembangkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu ternyata ada tugas-tugas lain ternyata. Salah satunya adalah mungkin menggembalakan karyawan-karyawan saya. Wow. Jadi saya dulu berpikir dari awal, saya tahu bahwa saya menggunakan bisnis ini untuk membangun orang, membangun karyawan, bukan menggunakan orang untuk membangun bisnis. Wow. Jadi sekaligus memang betul bahwa pelayanan bukan cuma di mimbar, Ya. tapi dalam kehidupan sehari-hari Pak ya. Saya mencoba untuk apa ya membapai mereka. Wow. Jadi sekaligus gembala atas bebek Mas Bob gitu ya. Atas karyawan-karyawan. Luar biasa. Oke, Mas Bob pernah jadi koki kah? Pernah belajar koki kah? Enggak, sejujurnya kalau secara formal saya belum pernah sekolah. Cuman seneng aja masak gitu. Kalau dibilang jago ya enggak, cuma seneng. Saya tuh seneng banget masak karena Pernah nggak merasa minder? Yo sering lah. Kalau ketemu chef-chef, maksudnya kalau ketemu orang yang memang jago ngerti teori masak gitu, saya suka wow keren. Saya memang suka belajar gitu. Saya suka lihat di YouTube YouTuber masak gitu. Saya suka lihat mulai dari Gordon Ramsay, mulai dari kalau di Indonesia ada Will Goss lah, siapa gitu saya nonton sih. Wow. Chef Arnold gitu saya nonton. Oh begitu Pak ya. Jadi memang ini gift dari Tuhan ya, Ya. talenta selain Ya, ya. sebagai pemusik rohani ya. Ya, ya. Oke saudara, itu sisi kesehariannya. Nah, sekarang Mas Bob ini seorang businessman ya, wira usahawan, juga seorang pelayan Tuhan. Bagaimana cara mengatur waktunya Pak antara melayani Tuhan, keluarga sebagai suami, bapak atas anak-anak, dan melayani Tuhan Pak? Ini gimana membagi waktunya Pak? Ya intinya kalau yang pertama sih pasti kalau dari antara tiga hal itu pasti yang nomor satu ya istri dan anak-anak nomor satu ya. Artinya saya terutama waktu-waktu masa-masa COVID seperti ini, saya juga pagi saya selalu urus istri anak-anak dulu ya, urusin semua, baru saya kesini, saya cek warung. Kebetulan di sini ada adik saya yang bisa dipercaya di sini ya, saya terus baru nanti kebetulan karena ini memang tidak ada pelayanan yang saya harus keluar kota ya. Nah, saya banyak menghabiskan waktu saya di rumah itu kalau enggak saya mengerjakan kerjaan-kerjaan rumah itu, saya sekarang lagi banyak produktif nulis lagi. Wow, nulis lagu Karena ya. memang saya ngerasa itu panggilan hidup saya. Panggilan musik Bapak ya. itu yang mungkin porsi terbesar kali ya. Hampir tiap hari saya nulis lagu. Jadi walaupun mungkin nggak selalu jadi, tapi tiap hari saya memberi waktu untuk nulis lagu. Dan mungkin yang lain ya, termasuk maksudnya nyiapin renungan. Ini saya lagi nulis buku. Wow. Macam-macam lah. Macam-macam ya. Oke, pemirsa, saya mau bawa para pemirsa untuk lebih dekat kenal dengan Mas Bobby Febian. Nah, Mas Bob ini lahir di mana? Apakah dulu sudah kenal Tuhan atau belum, Pak? Ini mungkin yang para pemirsa lain mungkin ingin tahu, Pak. Saya lahir di Purworejo. Oh, Purworejo. Ya, saya lahir di Purworejo. Jadi ini orang kampung, Pak ya? Orang Kampung Bayan namanya. Kampung Bayam ya? Desa itu namanya Bayan. Mama saya orang Purworejo. Papa saya orang Banjarmasin. Banjarmasin. Ya, orang Banjar. Jadi pernikahan dua pulau ya? Pernikahan Pulau dua Jawa pulau. dengan Betul. Dan saya terlahir bukan sebagai orang Kristen ya, pastinya. non Kristen gitu ya, Pak ya. Nah, tapi dari kecil papa mama saya bercerai, kemudian saya diadopsi dibawa ke Jogja. Jadi saya besar di kota Jogja. Itu Jogja. Orang tua angkat saya, papa saya orang Jogja, mama saya orang Batak. Yang mengadopsi Bapak? Ya, yang adopsi saya. Ya dari situlah keluarga ini juga dulu nggak kenal Tuhan, tapi puji Tuhan tahun 84 itu papa angkat saya terima Tuhan. Wow. Nah semenjak itulah kami semua mengenal Tuhan sampai hari ini. Masih hidup Pak ya dulu ya? Papa udah nggak ada, mama masih. Tapi Papa yang asli Papa sih masih ada. masih ada? Masih ada ya. Papa yang asli ada di Banjar, mama ada di Purworejo.
Ya. Terus tapi mama yang di Jogja masih Tuhan izinkan hidup atau masih hidup? Mami saya di Jogja masih sehat. Apa momen indah Pak waktu Bapak kenal Tuhan Yesus Pak? Ya, momen paling indah itu waktu saya umur 21 tahun dan saya mengalami yang namanya encounter. Saya udah masuk Kristen dari kecil, tapi ketika kalau kita bicara encounter itu bicara tentang perjumpaan yang mengubahkan. Nah, jadi waktu itulah pertama kali saya punya kekuatan, punya keberanian untuk berkata, aku mau melayani Tuhan. Itu tahun 97 itu momen paling indah menurut saya. Paling indah ya Pak ya. Berarti Bapak tahun 97 itu waktu Bapak perjumpaan pertama ya dengan Tuhan. Ada nggak Pak tantangan waktu Bapak meninggalkan dosa? Saya yakin semua orang pasti pernah berdosa. Ya. Tapi apa tantangan Bapak waktu bisa meninggalkan dosa itu Pak? Iya, sebenarnya waktu awal-awal itu saya justru ketika orang mengalami kasih Tuhan, mengalami kasih yang besar itu, dia ya sama kayak saya, dia tidak akan punya kesulitan untuk meninggalkan dosa karena kasih mula-mula tuh lagi kuat banget gitu, kayak Tuhan lagi jamah saya luar biasa. Jadi saya punya keberanian untuk pokoknya pada saat itu ya, saya jadwal saya nyanyi di kafe, saya stop gitu. Berarti Bapak penyanyi dunia ya? Ya penyanyi di kafe ya. Di kafe. Sebenarnya wedding party? Enggak. Jadi buat saya ini saya belajar ya, bukan karena nyanyinya, bukan karena pekerjaannya, tapi karena lingkungan pengaruhnya. Yang saya pribadi, saya tahu saya nggak akan sekuat itu, gitu. Jadi saya memutuskan untuk quit, untuk keluar dari untuk semua itu komunitas itu ya. Nah, tapi kan untuk mengambil keputusan keluar dari situ tuh perlu keberanian yang tinggi. Apa Pak? Antara money, antara penghasilan income atau karena apa Pak? Karena ya pasti karena income dan iman. Ya enggak. Sebenarnya bukan itu. Ya memang cuman income aja. Saya nggak pernah tahu dunia ini akan seperti apa. Dunia ini kan dunia. Kalau boleh tahu Pak, karir income musik. Bapak waktu berapa sehingga Bapak merasa berat untuk meninggalkannya Pak? Waktu itu Pak? Saya lupa ya income berapa. Kira-kira saat itu menembus berapa digit Pak? Pada saat itu kan saya masih istilahnya masih orang kampung. Saya kan masih di Jogja. Saya itu pada saat itu cuma karena papa saya kan lagi bangkrut dan saya ngerasa saya yang bisa cari duit itu saya. Pada saat itu memang. Nah, memang terberatnya itu adalah kalau saya tinggalkan itu, saya benar-benar nggak bisa support siapapun. Saya nggak bisa support orang tua itu. Benar-benar sangat dilematis ya. Jadi dilemanya cuma itu. Nah makanya saya juga nggak tahu, saya nggak ngerti akan seperti apa. Saya nggak takut, tapi saya nggak ngerti. Gitu. Tiba-tiba ya itulah momen dimana saya punya keberanian adalah ketika hari Paskah ya, hari Minggu tahun 97 pas hari Paskah itu hari Minggu hari kematian Tuhan Yesus deh. Itu saya dapat satu ayat itu Matius 6 ayat 33. Wow. Nah itu yang membuat saya berani untuk memutuskan gitu. Ya akhirnya saya muncul, itulah baru saya mengenal iman pertama kali. Saya kenal iman. Oh yes, ini saya percaya Tuhan. Kalau saya cari kerajaan sorga lebih dulu, maka semua akan dan sampai hari ini Tuhan beri. Pernah kecewa nggak Pak sama Tuhan Pak? Kecewa sama Tuhan pernah lah ya. Pernah tuh. Saya jatuh pernah, kecewa pernah. Ya sebenarnya ujian terberat itu bukan waktu terima Tuhan. Ujian terberat itu dalam perjalanan mengiring Tuhan, itu baru ujian terberat. Pernah kecewa ya? Saya kecewa karena kok ya gini. Ini yang saya belajar. Yang saya belajar adalah berkat itu ujian. Berkat adalah ujian. Ya. Mengapa Pak? Karena gini, berkat itu harus Ya dengan kita diberkati, kita bukan cuma harus menikmatinya, tapi kita harus terus belajar untuk mengelolanya, belajar untuk menjaganya, belajar untuk mengembangkannya.
gitu. Nah, seringkali kita begitu terima berkat, kita lupa hal-hal yang tadi. Nah, saya ngalami banyak hal ketika saya diberkati, saya punya nama besar, saya punya uang, saya ternyata